Perkenalkan, nama saya Lida Lestari dari kelas 9A. Nama saya Rumainia Syara dari kelas 9A. Saya Siti Nur Aeni dari kelas 9A. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia meliputi: yang pertama, pondok pesantren pendidikan keislaman; yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah; yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Kemudian, berbagai pesantren di wilayah Indonesia meliputi: A. Berbagai pesantren di Jawa; B. Berbagai pesantren di Sumatera; C. Berbagai pesantren di Kalimantan; dan D. Berbagai pesantren di Sulawesi. Apa yang dimaksud pesantren? Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peran pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah wali songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya yang berjuang meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama atau tafaqquh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 2. Pondok pesantren serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar tentang peranan peserta didik di masa yang akan datang. Menurut Agung Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwahnya yaitu pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga kapitayan yang diformat sesuai dengan ajaran agama Islam menjadi lembaga pendidikan pesantren. 3. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian besar dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Badasari pada abad ke-18 di antara santrinya. Yang terkenal adalah Pakubowono II, penguasa kerajaan Kartasura Raden Ngabehi Rongowarsito Pujangga Jawa, serta H.O.S. Congro Aminoto, tokoh pergerakan nasional. B. Pesantren Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji. Pondok pesantren Sidogiri,
Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1718 dengan pendirinya Said Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pesantren ini didirikan di area bekas hutan setelah babat Atlas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola. Saat itu, materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. Pondok Pesantren Buntet. Pondok pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman, Cirebon, tetapi mengundurkan diri lalu mendirikan pesantren Buntet yang lokasinya terletak 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Sabul Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Katanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. I. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh KH Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Pertanyaan pertama, jelaskan fungsi kiai pada pondok pesantren dan mengapa beliau sangat dihormati oleh para santri. Kiai memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pemimpin pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasa ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakat. Penghormatan ini bukan karena kiai mempunyai lahan luas, bukan pula karena dia kaya. Kiai dihormati ribuan bahkan puluhan santri dan masyarakat sekitar pesantren karena ilmunya. Ada satu keyakinan unik di balik tradisi ini, yaitu kalau tidak menghormati kiai maka ilmunya tidak berkah, sehingga para santri tahu betul bagaimana etika dalam menghormati. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.